Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Daerah sama? Daerah. Kenapa mereka tidak masuk kunjungan ke SMP itu? Begitu orang. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, Ibu punya kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat dari mana? Nah, Ibu contohkan nanti habis itu kita sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kalian buka program kalian. Kita kalau ucapkan ya. Udah dikeluarkan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang meneladani produktivitas dalam berkarya dan bersemangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu tadi dapat menjelaskan sejarah keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah dan peserta didik juga dapat memahami tentang sejarah keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Kalian tahu tidak apa itu literasi? Kan kita menjelaskan tentang literasi. Literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Ada yang tahu apa itu literasi? Membaca. Terus selain itu memahami. Selain memahami apa? Selain memahami. Nah, jadi literasi itu kemampuan untuk membaca, menulis, memahami dan mengolah informasi. Bisa dikatakan
Abbasiyah itu dikenal raja-raja yang meminta dan berasal dari keluarga atau Bani Abbas. Nah, jadi keluarga Abbasiyah itu adalah keturunan raja-raja dari yang berasal dari satu keluarga, dan Daulah Abbasiyah itu adalah keturunan dari Bani Abbas. Jadi kalau digabungkan Daulah Abbasiyah itu yaitu raja-raja yang berasal dari keluarga Abbas, yang mana raja itu turun temurun. Jadi dinamakan Daulah Abbasiyah. Nah, terus Abu al-Abbas itu dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhannya itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Ada yang tahu apa itu Bani Umayyah? Ada yang tahu? Ya, apa Bani Umayyah? Tahu Kak? Bani Umayyah apa Kak? Ada tahu tidak? Apa? Jadi Bani Umayyah itu adalah dinasti Islam yang dipimpin oleh Bani Umayyah. Yang mana Umayyah ini itu adalah diambil dari nama nenek moyang mereka yang bernama Umayyah bin Abdul al-Syam. Apakah kalian pernah membaca tentang sejarah-sejarah yang menyangkut kepada pelajaran kita hari ini? Pernah membaca tentang sejarah atau kisah-kisah? Pernah? Sedikit. Sehari biasanya dibaca tak buku tu? Ya, ini cerita-cerita lah tentang yang menyangkut zaman dahulu, itu sejarah-sejarah. Pernah? Nah, jadi namun masa kepemimpinan Abu al-Abbas itu tidak bertahan lama. Hanya 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu al-Abbas itu meninggal dunia pada usia 33 tahun. Dan Abu al-Abbas meninggal karena penyakit besar. Kemudian kekuasaannya itu dipegang oleh Al-Mansur, yaitu saudara Abu al-Abbas. Nah, jadi kepemimpinan Abu al-Abbas itu tidak bertahan lama. Dan setelah dia 5 tahun setelah dia menjadi khalifah, Abu al-Abbas ini meninggal dunia. Karena meninggal dunianya kenapa? Karena penyakit cacat. Dan setelah Abu al-Abbas ini meninggal, digantikan oleh Al-Mansur. Siapa itu Al-Mansur? Saudaranya Al-Abbas. Kamu perhatikan ya? Ini maka kemarin dari masa Daulah Abbasiyah menjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rashid. Harun al-Rashid adalah cucu dari al-Rashid. Putra dari Khalifah al-Mahdi penerus al-Rashid. Harun al-Rashid adalah khalifah kelima dari Daulah Abbasiyah. Ia ditentukan sebagai khalifah setelah Khalifah al-Hadi sebelumnya meninggal dunia. Khalifah al-Hadi adalah kakak dari Harun al-Rashid yang menjadi khalifah keempat setelah al-Hadi. Khalifah Harun al-Rashid berkuasa selama 23 tahun, yakni dari 786 sampai 591. Nah, jadi masa keemasan Daulah Abbasiyah itu terjadi di era kepemimpinan Harun al-Rashid. Al-Rashid itu siapa? Cucu dari Al-Mansur dan putra dari Al-Khalifah al-Mahdi. Dan Harun al-Rashid itu adalah khalifah yang keberapa? Khalifah yang kelima. Ia dikukuhkan sebagai Khalifah al-Hadi. Khalifah setelah al-Hadi meninggal. Khalifah al-Hadi itu adalah kakak Harun al-Rashid. Dan Harun al-Rashid ini memimpin
menjadi pemimpin itu selama 23 tahun, yakni dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Kak, Abu Al-Abbas meninggal pada usia berapa? 33. Kakak saudaranya Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid siapa namanya? Kakak dari Harun Al-Rashid namanya siapa? Hanifah Al-Hadi. Pindahan kota Baghdad dan daya tarik baik itu. Setelah dibutuhkan menjadi khalifah, Al-Mansur memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di Baghdad. Al-Mansur memulai pembangunan Baghdad pada tahun 762 Masehi. Dia mempekerjakan sekitar 1.000 arsitek, pengrajin, dan guru yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Syria dan sekitarnya, Mesopotamia, Irak dan sekitarnya, dan daerah-daerah lain. Setelah selesai, Al-Mansur memberikan nama resmi kepada kota Baghdad dengan sebutan Madinah Al-Salam atau kota perdamaian. Nah, jadi keindahan kota Baghdad itu setelah dikukuhkannya menjadi khalifah, Al-Mansur itu memutuskan untuk membangun pemerintahan di Baghdad, membuat seperti kerajaan. Nah, terus Al-Mansur ini membangun Al-Baghdad itu pada tahun 706 Masehi. Nah, dia itu mempekerjakan sekitaran 100.000 orang arsitek, kerajinan, guru yang didatangkan dari beberapa wilayah. Salah satunya yaitu wilayah Syria, terus Mesopotamia, dan daerah-daerah lainnya. Dan setelah selesai, Al-Mansur itu memberikan nama kepada kota itu diberi nama sebutan Madinah Al-Salam, yang mana artinya itu kota perdamaian. Nah, jadi setelah dikukuhkannya, Al-Mansur mulailah dia ingin membuat sebuah kota di pusat pemerintahan di Baghdad, dan dia itu membangun Baghdad pada tahun 762 Masehi. Dan dia itu untuk membangun itu dia mempekerjakan 1.000 orang arsitek, perajin, dan guru yang diambil dari beberapa wilayah, salah satunya itu Syria, sekitarnya Mesopotamia, dan daerah-daerah lainnya. Dan setelah jadi itu kota pemerintahan di Baghdad diberilah nama Madinah Al-Salam, yaitu kota perdamaian atau mencari damai. Bang, yang di belakang tolong bantukan. Oke, Zaid Al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun Al-Rashid pada awal masa pemerintahannya. Saat itu Zaid Al-Hikmah difungsikan sebagai pemusatan pribadi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Zaid Al-Hikmah dikorbankan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Zaid Al-Hikmah dikembangkan menjadi lembaga pendidikan formal dalam rangka mewadahi pengembangan ilmu pengetahuan di Baghdad pada saat itu. Nah, jadi Bait Al-Hikmah itu didirikan oleh Khalifah Harun Al-Rashid pada awal masa pemerintahannya, yaitu Bait Al-Hikmah di mana fungsinya itu sebagai perpustakaan pribadi. Jadi Harun Al-Rashid itu di awalnya dia memerintahkan atau dia angkat menjadi seorang pemimpin. Dia membuat perpustakaan pribadi. Dan pada masa Khalifah Bait Al-Hikmah itu diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi
Islam. Nah, terus kan tadi al-mansur itu meninggal dilanjutkan oleh kemukaan al-makmun. Al-makmun ini kan tadi Harun al-Rashid itu membuat perpustakaan pribadi. Nah, setelah dilanjutkan oleh al-makmun di perpustakaan pribadi itu dijadikan sebagai lembaga pendidikan tinggi pertama lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Terus Bayat Hikmah itu dikembangkan lagi menjadi pendidikan formal dalam rangka mewadahi perkembangan ilmu pengetahuan di pada saat itu. Jadi beda pemimpin, makin diperkembangkan lagi. Nah, ada banyak yang bisa kita petik hikmahnya dari masa Daulah Abbasiyah, yaitu diantaranya seni makan indah, literasi, pangkal kemajuan, dan keadaban. Yang ketiga itu toleransi, pangkal kemuliaan. Ini yang bisa ibu campur hanya sedikit. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Boleh Kak bergabung dulu Kak di mana pun. Yang ini yang satu baris bergabung sama satu kelompok baris. Nah, jadi kan tadi ibu hanya memberikan hanya sedikit dan cuma pembukaannya aja. Nah, yang ini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama yaitu putra mengenal Daulah Abbasiyah. Nah, jadi kalian diskusikan ini sesuai judulnya ya. Di buku kalian kan ada. Jadi kalian diskusikan tentang ini. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Intinya kalian diskusikan, kan misalnya ini setelah melalui jadi kalian diskusikan sesuai judulnya ya. Habis itu setelah kalian berdiskusi, nanti kalian akan presentasikan ke depan atau menyampaikan yang kalian diskusikan.
Udah kan itu kelompoknya masing-masing. Alamak. Sebelum itu, ibu mau kalian berdiri dulu. Udah, berdiri semua. Nah, jika ibu bilang satu, kalian tepuk pundak kawan kalian di samping dengan kata woi. Juga ya, satu. Oi. Kawan saudara saja ya. Nah, jadi yang kalau kanan semua, kalau kiri semua. Jadi kita ulang ya. Satu. Oi. Serempak enggak? Kalau ada kata ibu satu, kalian langsung nyebut woi. Ya. Bisa? Kita ke sebelah kanan ya. Kita tepuk sebelah kanan. Bisa? Tolong ya, satu. Woi. Satu orang ya, ini kan bisa ini. Nah ya, ini kan abang lihat nih, karena abang di ujung, jadi pas ibu ngomong satu, langsung ibu, woi, ya, bisa. Jangan dua-dua langsung, woi, ya, tidak. Kalau kedua, ya, langsung tujuh gini, woi, ya. Kalau kanan. Jadi hanya dua saja yang belum pundak yang sudah kawin jadi tepuk. Paham nggak sih? Kayak sini saja tambah satu orang. Hanya awak jadi. Nah, ya. Contohnya nih. Satu, woi. Apa diam? Hanya kali dua nih, bisa ya? Satu, woi. Ah, Gian bisa? Bisa. Ya kan satu lot kita coba. Satu. Woi. Kita ulang satu. Kalau dua, kita kalau kata ibu dua, kalian asik-asik. Yang berasal dari keluarga atau Bani Abbas. Mereka berhasil mengalahkan Daula Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Khalifah pertama yang ditentukan adalah Abu Abbas. Masa baktinya 750 sampai 754 Masehi. Nah, masa keemasan Bani Abbasiyah itu terjadi pada era Harun al-Rashid, yaitu pada 786 sampai 809 Masehi, dan Al-Makmum yaitu 813 sampai 833 Masehi. Setelah Al-Makmum, Daulah Abbasiyah mulai mengalami pemrosotan. Daulah Abbasiyah runtuh karena diserbu oleh tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Nah, jadi kesimpulannya itu Daulah Abbasiyah itu adalah keturunan raja-raja dari Bani Abbas atau kerajaan yang turun temurun. Terus masa keemasannya itu terdapat pada di masa Khalifah Al-Mansur, yaitu dia membangun sebuah pemerintahan kota Baghdad. Dan pada kemasan dan kota Baghdad itu kemasannya lagi, kota Baghdad itu akan lebih besar lagi melalui dengan Bait al-Hikmah yang menjadi pusat pemerintahan. Dan mungkin
kalian? Baik, sekarang motivasi. Motivasi ya. Jadi kalian jangan pernah takut gagal karena kegagalan itu sebuah awal dari kesuksesan. Dan jangan pernah takut mencoba karena jika kalian takut mencoba berarti kalian juga takut untuk sukses. Dan mungkin sekian yang dapat ibu sampaikan. Tolong ketua kelasnya doa. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Amin. Allahul azim. Dan mungkin sekian dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.